Langkah pertama, siapkan chopper atau blender, masukkan 300 gram daging ayam. Ini aku pakai bagian dada. 100 gram udang kupas. Setengah buah bawang bombay, ini sudah aku potong kecil-kecil. 3 bawang putih. 1 butir telur. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok teh gula pasir. 1/4 sendok teh lada bubuk. 1/4 sendok teh MSG atau micin, boleh di skip ya bunda. 1 sendok teh saus tiram. Kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini, pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 30 gram. 100 gram wortel yang sudah aku potong kecil-kecil, kemudian diaduk rata. Nah, seperti ini cukup, bisa disisihkan dulu. Lanjut siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 20 gram, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 5 sendok makan air, kemudian diaduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan 3 butir telur. Lalu diaduk rata kembali. Nah, seperti ini cukup. Panaskan pan, oles dengan sedikit minyak. Tuang 1 sendok sayur adonan sambil diratakan. Nah, ini kita buat seperti telur dadar biasa ya bunda. Kalau sudah matang bisa diangkat. Ulangi sampai adonannya habis. Nah, ini dia setelah semuanya matang. Satu resep aku dapat 6 lembar. Lanjut, siapkan 1 lembar kulit. Beri isian secukupnya sambil diratakan. Lipat kedua sisinya. Kemudian digulung. Nah, hasilnya setelah semuanya selesai. Siapkan daun pisang, letakkan adonan di atasnya, kemudian digulung. Sematkan ujungnya menggunakan staples atau boleh diganti dengan lidi atau tusuk gigi. Nah, seperti ini ya bunda. Ulangi sampai semuanya habis. Oh ya bunda, untuk daun pisangnya ini bisa diganti dengan aluminium foil ya. Setelah semuanya selesai, ini siap untuk dikukus. Panaskan kukusan sebelumnya, masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Kukus selama 25-30 menit. Nah, ini dia setelah 30 menit rolade ayam udangnya udah matang, bisa diangkat. Biarkan hingga hangat atau dingin. Setelah dingin, buka bungkus daun pisangnya. Potong-potong sesuai selera. Nah, hasilnya seperti ini, lucu banget ya bunda, cantik. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa disusun dalam wadah seperti ini, tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga 2 bulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang aja.
Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Untuk menggorengnya ini nggak usah terlalu lama ya bunda. Kalau sudah berwarna kecoklatan bisa diangkat. Nah ini dia rolade ayam udangnya siap untuk disajikan. Sajikan bersama saus sambal tentu makin nikmat. Bisa juga dijadikan ide jualan loh bunda. Langkah pertama siapkan wadah, masukkan 8 sendok makan tepung panir atau setara dengan 80 gram. 8 sendok makan susu cair full cream atau setara dengan 120 ml. Aduk hingga tercampur rata. Nah ini kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan chopper, masukkan 400 gram daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini aku pakai bagian dada dan sedikit kulit. Masukkan juga larutan tepung panir. Tambahkan setengah buah bawang bombay, 3 buah bawang putih, 2 butir telur ayam, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, seperempat sendok teh MSG atau micin, 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, seperempat sendok teh pala bubuk, kemudian dihaluskan. Nah hasilnya seperti ini. Siapkan daun pisang, ini sudah aku layukan menggunakan api kompor. Beri isian secukupnya sambil diratakan dan dipadatkan. Jika sudah bisa kita gulung sambil dipadatkan. Sematkan ujungnya menggunakan tusuk gigi atau lidi. Lakukan hal yang sama untuk ujung yang lain. Potong sisa daun agar lebih rapi. Nah hasilnya seperti ini ya. Nah ini aku bagi menjadi 4 ya bunda. Panaskan kukusan sebelumnya, masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Tutup kukusannya lalu dikukus selama 25 menit. Sambil menunggu kita akan buat sausnya. Siapkan pan, masukkan 2 sendok makan margarin. Masukkan juga setengah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis memanjang, 2 bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga harum dan layu. Setelah harum dan layu, masukkan 300 ml air. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu bubuk, 3 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap manis, lalu diaduk rata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan 1 sendok teh maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Aduk rata lalu masak hingga mengental dan mendidih lepas kembali. Nah, seperti ini cukup. Matikan apinya, bisa diangkat. Pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini bisa kita sisihkan dulu. Dan ini dia, galantin ayamnya sudah matang, bisa diangkat. Biarkan hingga hangat atau dingin. Setelah hangat atau dingin, buka bungkus daun pisangnya. Kalau mau dijadikan frozen food, susun dalam wadah seperti ini, tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga 2 bulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Panaskan minyak secukupnya, sedikit aja ya bunda.
Goreng sampai warnanya cantik atau kecoklatan sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Atau kalau mau dipotong dulu kecil-kecil baru digoreng juga boleh banget ya bunda, sesuai selera aja. Nah, seperti ini cukup ya, bisa diangkat. Biarkan hingga benar-benar dingin, agar tidak rawan hancur nanti saat dipotong. Setelah benar-benar dingin, potong-potong sesuai selera. Nah, hasilnya seperti ini, teksturnya halus ya bunda. Nah, ini dia galantin ayamnya siap untuk disajikan. Sajikan bersama sayuran dan juga saus yang tadi sudah kita buat. Bisa dilihat teksturnya halus, padat, lembut, rasanya gurih, sedikit manis. Mau dicocol atau disiram dengan sausnya di atas nasi anget, ini udah enak banget. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan chopper. Masukkan 300 gram daging ayam. Di sini aku pakai bagian dada. Boleh juga diganti dengan bagian paha ya bunda. 200 gram udang kupas. 5 buah bawang merah, 5 buah bawang putih, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh MSG atau micin, setengah sendok teh lada bubuk, 1 butir telur, kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini, pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 7 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung terigu, 1 buah wortel ukuran besar atau sekitar 100 gram, 2 batang daun bawang, kemudian diaduk rata. Nah, seperti ini cukup. Lanjut siapkan kulit tahu. Di sini aku pakai kulit tahu yang basah jadi bisa langsung dipakai. Ukurannya lumayan besar jadi aku potong menjadi 4 bagian. Kalau teman-teman adanya kulit tahu yang kering bisa dicelupkan dulu ke dalam air baru bisa dipakai ya. Siapkan kulit tahu yang sudah dipotong, beri secukupnya isian di atasnya sambil diratakan dan dipadatkan. Lipat kedua sisinya. Kemudian digulung perlahan. Nah, hasilnya seperti ini. Letakkan di atas saringan kukusan. Nah, ini siap untuk dikukus. Kukus selama 25 menit atau sampai matang. Nah, ini dia hekeng ayamnya sudah matang, bisa diangkat dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Kalau mau dijadikan frozen food, susun dalam wadah seperti ini. Jangan lupa dialasi dengan plastik agar tidak saling menempel. Tutup rapat, lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga 2 bulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang. Untuk menggorengnya nggak usah terlalu lama, cukup sampai berwarna kecoklatan aja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Setelah kecoklatan bisa diangkat dan tiriskan.
Nah, ini dia hacking ayam udangnya yang sudah digoreng. Sajikan bersama nasi anget dan juga saus sambal, ini udah enak banget. Rasanya gurih, udangnya juga berasa, pokoknya recommended. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 250 gram daging ayam filet, ini aku pakai bagian dada. 250 gram tahu putih. 2 siung bawang putih. 1 butir telur. 5 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh MSG atau micin, boleh di skip ya, 1/4 sendok teh merica bubuk, kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini ya Bunda. Lanjut, siapkan 1 lembar nori, beri isian secukupnya sambil diratakan. Kemudian digulung perlahan. Hasilnya seperti ini ya. Lanjut, siapkan daun pisang, letakkan di atas daun pisang, lalu digulung sambil dipadatkan. Sematkan kedua ujungnya menggunakan lidi atau tusuk gigi ya Bunda. Potong sisa daun pisang agar lebih rapi. Nah, hasilnya seperti ini. Panaskan kukusan sebelumnya, letakkan di atas kukusan yang sudah panas. Kemudian ini dikukus selama 30 menit. Nah, ini dia setelah 30 menit, rolade ayam norinya udah matang, boleh segera diangkat dan biarkan dingin ya. Setelah dingin, buka bungkus daun pisangnya. Lalu dipotong-potong sesuai selera. Hasilnya cantik ya Bunda, lucu banget. Ini bisa juga dijadikan stok frozen food di dalam freezer, bisa awet hingga 1-2 bulan asal beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Goreng menggunakan api sedang. Jangan lupa dibalik agar matang merata. Setelah berwarna kuning kecoklatan, bisa segera diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia rolade ayam norinya siap disajikan. Ini unik banget ya Bunda, lucu, rasanya juga enak, teksturnya padat, dijamin anak-anak suka banget. Jangan lupa dicobain ya. Pertama, siapkan 3 butir telur, 2 sendok makan tepung tapioka, 5 sendok makan air, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Panaskan sedikit minyak.
Ini aku pakai teflon ukuran 24 cm ya bunda. Buat telur dadar. Setelah matang boleh diangkat. Ini aku buat menjadi 4 lembar ya bunda. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut siapkan chopper, masukkan 400 gram ayam fillet. Setengah bawang bombay, 3 siung bawang putih, 1 butir telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh MSG atau micin, boleh di skip ya bunda, 1 sendok teh saus tiram, dan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini dihaluskan. Hasilnya seperti ini ya bunda. Pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram wortel parut, 1 batang daun bawang, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Seperti ini cukup. Siapkan 1 lembar telur dadar. Tambahkan isian secukupnya, lalu diratakan. Lipat sedikit bagian pinggirnya, lalu digulung perlahan. Hasilnya seperti ini ya bunda. Lanjut siapkan daun pisang, ini sudah dilayukan menggunakan api kompor ya bunda. Letakkan adonan di atas daun, kemudian digulung sambil dipadatkan. Semat kedua ujungnya menggunakan tusuk gigi atau lidi. Potong sisa daun agar lebih rapi. Nah, hasilnya seperti ini ya bunda. Panaskan kukusan sebelumnya. Susun di atas kukusan yang sudah panas. Kukus selama 30 menit atau sampai matang. Nah ini dia, setelah 30 menit rolade ayamnya udah matang, boleh diangkat. Diamkan hingga dingin atau hangat ya bunda. Setelah dingin atau hangat, buka daun pisangnya, lalu dipotong-potong sesuai selera. Hasilnya cantik ya bunda. Ini bisa juga dijadikan frozen food, susun dalam wadah tin wall seperti ini. Tutup rapat, lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga 2 bulan asal beku sempurna. Jadi tinggal goreng kapan aja. Sisanya bisa langsung kita goreng. Panaskan minyak sebelumnya, goreng menggunakan api sedang. Untuk menggorengnya nggak perlu terlalu lama ya bunda.
Jangan lupa dibalik agar matang merata. Setelah matang dan berwarna kecoklatan, boleh segera diangkat. Nah, ini dia hasilnya. Sajikan bersama saus sambal, tentu lebih nikmat ya Bunda. Ini rasanya enak banget, dagingnya lembut, rasanya gurih, dijamin anak-anak pasti suka. Oke, langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 8 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 80 gram. 4 sendok makan maizena atau setara dengan 40 gram, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan 2 butir telur, 250 ml air, tuang secara bertahap sambil diaduk. Setelah tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergerindil, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Pewarna makanan kuning sekitar 5 tetes, ini opsional ya Bunda. Kemudian diaduk rata kembali. Nah, konsistensi adonannya seperti ini ya. Panaskan teflon anti lengket, tuang 3/4 sendok sayur adonan sambil diratakan. Ini aku pakai teflon ukuran 20 cm ya Bunda. Jika pinggirannya sudah mengering dan nggak lengket, bisa segera diangkat. Lakukan sampai adonannya habis. Nah, ini dia hasilnya, 18 lembar ya Bunda. Ini disisihkan dulu. Lanjut siapkan chopper, masukkan 100 gram daging ayam. Ini aku pakai bagian dada, 600 gram tahu putih, 1 butir telur, 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung maizena, 4 bawang putih yang sudah dicincang halus, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh MSG atau micin, boleh di skip ya Bunda, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan gula pasir, kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini. Siapkan 1 lembar kulit, tambahkan isian 1 sendok makan penuh, lipat kedua sisinya, kemudian digulung. Kita ulangi sekali lagi, siapkan 1 lembar kulit, tambahkan isian 1 sendok makan penuh, lipat kedua sisinya, lalu digulung.
Letakkan di atas saringan kukusan yang sudah dialasi daun pisang. Panaskan air kukusan sebelumnya. Kukus selama 25 menit atau sampai matang. Ini dia setelah 25 menit, rolade tahu ayamnya udah matang, bisa diangkat. Biarkan hingga benar-benar dingin ya. Setelah dingin bisa dikemas menggunakan mika plastik ukuran 5C. Bisa dijual versi mentah seperti ini ya bunda, atau bisa disimpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asal beku sempurna. Tinggal dirapatkan menggunakan staples. Nah seperti ini ya. Atau bisa juga dijual matang. Ini kita belah dulu menjadi 2. Lalu goreng di dalam minyak yang sudah panas. Balik sesekali agar matangnya merata ya. Setelah berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, boleh diangkat dan tiriskan. Nah ini dia, rolade tahu ayamnya udah matang, siap untuk disajikan. Satu resep hasilnya 18 biji ya bunda, cocok untuk lauk ataupun untuk cemilan aja. Bisa untuk ide bekal anak atau ide jualan. Rasanya enak, luarnya garing, crispy, dalamnya padat tapi lembut. Dicocol dengan saus sambal tentu lebih nikmat ya. Jangan lupa dicobain ya bunda. Terima kasih sudah menonton hingga selesai, semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.